pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga ketersediaannya amatlah penting. Pemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk fasilitas umum, sosial, maupun ekonomi. Air bersih yang digunakan sehari-hari harus memiliki kualitas yang baik untuk konsumsi sesuai dengan standar air minum di Indonesia, yaitu PP nomor 82 tahun 2001 dan Permenkes RI nomor 492 tahun 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di lokasi kantor PDAM Kabupaten Kolaka. Ya, nantinya pada kesempatan kita kali ini akan menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka mengenai bagaimana terciptanya air bersih yang ada di Kabupaten Kolaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDAM itu didirikan pada tahun 1993 yang tadinya masih berstatus BPAM, yaitu Badan Pengelola Air Minum yang dibawahi oleh Cipta Karya. Pada tahun 1996 maka berubah status jadi PDAM. Pada tahun 1996 berubah jadi PDAM yang dinakodai oleh 3 orang direktur. Yang pertama direktur utama, direktur keuangan, dan direktur teknik. Dan sekarang itulah yang kita terapkan sekarang dengan jumlah pelanggan PDAM per 31 Desember 2019 sebanyak 11.000 pelanggan, 1 direktur, 3 badan pengawas dengan jumlah karyawan keseluruhan 103. PDAM Kolaka saat ini mempunyai 2 sumber air baku, satu yang dari Hulu Kolaka, sumber air Kiakea, dengan sistem yang kita gunakan adalah gravitasi. Jadi dari Kiakea itu alhamdulillah sampai sekarang sangat membantu PDAM, karena dengan adanya sumber air dari Kiakea kita bisa memproduksi air tanpa menggunakan biaya. Terus yang kedua, sumber air yang kedua kita masih menggunakan dari Sungai Sakuli, tapi dia sistemnya perpompaan. Karena yang kalau kita mengharap dari Kiakea itu belum maksimal, jadi tetap kita masih bantu dengan sistem perpompaan. Jadi pompa yang kita gunakan selama ini ada 3. Yang pertama pompa kapasitas 150 liter per detik, yang kedua kapasitas 60 liter per detik, dan yang ketiga 35 liter per detik. Nah, jadi selama ini yang membebani PDAM itu biaya operasional, seperti perpompaan air baku dari Sakudi ke Kayangan. Dalam sebulan itu biaya listrik berkisar sampai 100 jutaan ke atas. Itu rutin per bulan, ditambah dengan bahan kimia, jadi kurang lebih 150 juta per bulan. Itulah yang rutin yang membebani PDAM selama ini. Jadi untuk informasi PDAM cukup sekian. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung ke lapangan mengenai sistem pengolahan airnya PDAM bagaimana, sumber airnya bagaimana, mungkin nanti diantar sama teman-teman yang di bidang masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat PDAM Kolaka melalui pembangunan prasarana, penyediaan air, dan memenuhi kebutuhan air bersih. Dengan adanya pembangunan prasarana, diharapkan mampu meningkatkan percepatan pembangunan dari berbagai bidang seperti ekonomi,
sosial dan budaya masyarakat setempat. Ini pompa air bak dengan kapasitas 25 liter per detik. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Kolaka merupakan perusahaan pemenuhan kualitas air minum. Pengelolaan airnya dilakukan pada instalasi pengolahan air atau IPA yang terdiri dari unit intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi, dan reservoir. Sekarang kita lagi berada di instalasi pengolahan air. Kita lagi bersama dengan Direktur Utama PDAM Kabupaten Kolaka yang menjadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana kinerja dari instalasi sampai sering terlihat. Ya, yang pertama ini kita lihat ada tiga pipa. Yang pertama ini outputnya dari pompa 35 tadi, ada pompa yang kedua. Terus yang di bawah ini jalan ini outputnya yang pompa di pinggir kali, nah pompa besar 100 liter per detik. Nah terus yang ini yang dari KKA, tapi kan tenaga kita kecil karena ini membagi ke IPA 20, ada IPA 50 dan IPA 40, jadi ini fokus dia. Nah terus ini kotak ini tempat pengguguran bahan kimia, jadi di sini tempatnya bercampur antara kaporit, tawas dengan lumpur. Jadi kaporit itu fungsinya untuk membentuk kuman, kalau tawas untuk penjernihan. Jadi inilah proses pencampuran tawas dengan lumpur. Nah, terus yang sebelah sana yang panjang itu namanya galeri. Nah, di sana tempatnya air mengalir sambil terikat lumpurnya oleh bahan kimia. Nah, ini adalah tempat pencampuran bahan kimia. Terus dari galeri ini terus ke bawah. Nah, di bawah ini sudah namanya bak sedimentasi. Nah, di sini tempatnya mengendap lumpur. Jadi kalau musim hujan seperti ini, Pak, ini kita punya bak 3 ini hampir setengah isinya lumpur. Hampir setengah isinya lumpur ini, Pak, kalau musim hujan. Tapi ada kita punya pembuangan. Ada pembuangan lumpurnya. Jadi kalau padat lumpurnya kita buang lagi. Nah. Bawah ini ada namanya proses penyaringan. Nah inilah hasilnya. Ini sudah siap disalurkan ke masyarakat. Jadi ini melalui proses panjang juga. Dari kita PDAM. Ya, dan inilah hasilnya. Ini sudah siap dialirkan ke masyarakat. Namanya IPA, instalasi pengolahan air dengan kapasitas 50 liter per detik. Dan kita punya IPA kalau di Kayangan ini ada 3. IPA yang paling besar kapasitas 50 liter per detik. Kalau IPA yang sebelah sana itu 20 liter per detik. Terus ini lagi satu, ini IPA 40 liter per detik. Nah, jadi ini kita punya IPA yang paling besar ini, Pak. Nah, hasilnya seperti ini. Baik, sekarang kita sedang berada di ruang redaksi, Pak. Mungkin bisa dijelaskan kinerja dari ruang ini, Pak? Oke, terima kasih. Kalau yang pertama ini injeksi tawas yang penggunaannya untuk menjernihkan air. Jadi ini adalah injeksi tawas. Terus yang sebelah sini ini khusus
injeksi kaporit, kegunaannya untuk membunuh kuman. Nah, jadi kita ini hampir tiap bulan ada dari dinas kesehatan seperti yang kualitas airnya kita. Nah, jadi kita sudah bermitra dengan dinas kesehatan. Ya. Jadi hanya dua kita punya, satu injeksi tawas dan satu injeksi kaporit. Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu instalasi pengolahan air bersih, diantaranya kualitas air baku, kondisi unit-unit instalasi, dan kapasitas pengolahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Direktur PDN Kabupaten Kolaka menghimbau kepada terkhusus karyawan-karyawati agar mengikuti protokol termasuk memakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak, dan menghindari menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut. Begitu pula saya sampaikan kepada para pelanggan. Nah, kebetulan pada hari ini adalah puncak pembayaran. Jadi saya selaku direktur telah mempersiapkan tenda untuk jaga jarak dengan kursinya, dan itu selalu kami pantau termasuk cuci tangan. Oke, terima kasih.